Tadi ada yang beritahukan kepada ibu bahwa Siti Alifa sama Nur Aini tidak masuk karena ada suatu hal yang tidak. Untuk kali ini kita mulai belajarnya dengan berdoa dulu supaya kalian semangat mendapatkan ilmu dan bermanfaat. Dan doa dimulai oleh Bapak Siti dulu. Silakan. Mencari informasi penting dan menuliskan kata-kata kunci yang ditemukan dalam setiap paragraf yang kalian buka nanti
dan juga sama Halo Sobat Geografi, kembali lagi di Geografi Channel yang memberikan informasi seputar geografi. Apa yang kalian rasakan sekarang? Panas, dingin, itu semua dipengaruhi oleh musim yang ada. Sobat Geografi yang tahu sekarang musim apa? Pastinya ada banyak sekali pertanyaan tentang musim. Mulai dari ada berapa musim di Indonesia? Kenapa Indonesia panas sekali? Kenapa hanya ada 2 musim di Indonesia? Kenapa di Indonesia tidak ada salju? Oke, sekarang kita jawab satu persatu. Yang pertama, ada berapa musim di Indonesia? Indonesia memiliki 2 musim. Hal ini karena lokasinya yang berada pada garis khatulistiwa, sehingga sepanjang tahun Indonesia mendapatkan sinar matahari yang cukup banyak. Hal itu juga bisa menjawab pertanyaan, kenapa Indonesia panas? Yang kedua, kenapa hanya ada 2 musim di Indonesia? Sebelum membahas lebih lanjut, ada 2 kata kunci yang perlu diperhatikan. Yang pertama angin, dan yang kedua gerak semu tahunan matahari. Apa itu angin? Kenapa angin berpengaruh? Angin adalah udara yang bergerak dari suhu rendah ke suhu yang lebih tinggi. Ini poin pertama yang perlu diingat. Gerak semu tahunan matahari. Musim di Indonesia sangat dipengaruhi oleh gerak semu tahunan matahari. Sebenarnya, matahari tidak selalu tegak lurus dengan bumi, akan tetapi posisinya selalu berubah. Coba perhatikan ilustrasi berikut ini. Pada tanggal 23 Maret, matahari tepat berada di garis khatulistiwa. Kemudian, matahari bergerak ke utara, tepatnya tanggal 21 Juni. Matahari tepat berada di belahan utara. Dan matahari bergerak terus ke arah selatan hingga sampai ke garis khatulistiwa kembali pada tanggal 23 September. Dan bergerak terus ke selatan hingga tanggal 22 Desember. Matahari tepat berada di belahan bumi bagian selatan. Dan begitu seterusnya, kembali terulang pada tanggal yang sama. Karena sudut datang matahari yang berubah-ubah, maka panas suatu wilayah juga berbeda. Pada bulan Juni, bumi belahan utara lebih panas daripada bumi belahan selatan. Masih ingat konsep pergerakan angin tadi? Ya, angin berhembus dari suhu rendah ke suhu yang tinggi. Oleh karenanya, angin berhembus dari arah timur melewati benua Australia yang didominasi oleh gurun, sehingga angin tidak banyak membawa uap air, atau bisa dikatakan ini angin kering. Normalnya, pada bulan April hingga Oktober, Indonesia mengalami musim kemarau karena adanya angin musim timur dari Australia yang tidak membawa uap air. Pada bulan Desember, belahan bumi selatan lebih panas daripada belahan bumi utara, sehingga angin berhembus dari barat melewati Laut Cina Selatan dan membawa banyak uap air menuju Indonesia, yang mana ketika sampai di Indonesia menyebabkan musim hujan, biasanya terjadi pada bulan Oktober hingga bulan April. Itulah penyebab mengapa Indonesia hanya memiliki 2 musim dan tidak memiliki musim dingin yang menyebabkan adanya salju. Kalaupun Indonesia ada salju, tentu sudah jadi lokasi film dari Jadi, bisa disimpulkan Indonesia memiliki 2 musim, yaitu
yaitu musim kemarau dan musim hujan. Musim kemarau berlangsung pada bulan April hingga bulan Oktober karena adanya pengaruh dari angin muson timur. Sedangkan musim hujan berlangsung pada bulan Oktober hingga bulan April karena adanya pengaruh dari angin muson barat. Bagaimana sobat geografi? Apakah kalian sudah paham? Jangan lupa like, subscribe, dan share untuk berbagi informasi ini. Dan juga berikan komentar request topik apa yang akan dibahas di video berikutnya. Glory Geografi. Kalian sudah lihat dan sudah mengetahui tentang perbedaan tersebut. Kenapa kita ada di dalam dan bicara dengan kalian sudah itu bagaimana lagi? Untuk lebih paham lagi, kalian dengarkan bacaan tentang dua kata itu dari buku oleh teman lain teman kalian ya. Silakan siapa yang mau simak silakan berikan untuk membacakan itu. Yang ini yang dibaca ini ya dibaca dulu. Ada dua atau empat. Jadi di depan silakan. Coba kalian dengarkan ya, tidak boleh berisik ya. Nah, silakan. Ada dua, ada empat. Mungkin kamu pernah bertanya di dalam mengapa di Indonesia hanya ada musim hujan dan musim kemarau, tidak seperti negara-negara subtropis yang memiliki 4 musim. Keempat musim di negara-negara subtropis tersebut adalah musim dingin, semi, gugur, dan musim panas. Pada musim dingin, tanah diselimuti salju seperti kapas. Pada musim semi, bunga-bunga bermekaran dengan indahnya. Ada pula musim panas. Saat jam waktu siang hari berlangsung sangat lama dari malam hari. Bahkan dapat berlangsung hanya selama 4 sampai 5 jam saja. Perbedaan musim di negara ringan terjauh dari matahari sehingga sedikit mendapatkan sinar matahari. Akibatnya, terjadilah apa yang kita kenal sebagai musim dingin. Di sisi belahan bumi selatan, pada waktu bersamaan terjadi musim panas. Sementara itu, di bagian tengah, polos bumi, yaitu bagian yang dekat dengan garis ekuator, polos tidak terlalu mengalami kemiringan. Banyaknya sinar matahari cenderung stabil sepanjang tahun. Pada bagian bumi ini, arah dan kecepatan angin lah yang berperan mengaruhi musim. Angin terjadi karena perbedaan tekanan udara, baik 2 maupun 4 musim adalah sama-sama karunia Tuhan yang Maha Esa. Semuanya harus kita syukuri karena menjadikan tempat-tempat di muka bumi ini sempurna dengan ciri khasnya masing-masing. Silakan duduk, silakan duduk ya. Nah, mengapa Indonesia ada musim? Coba siapa yang mau menjawab? Barusan ada yang dulu tidak memperhatikan juga, memperhatikan. Coba, aduh, coba. Iya dong. Kenapa ada dua musim? Saya sudah memahami tentang perbedaan musim di Indonesia. Latihan untuk kalian baca satu lagu satu berdua ya. Jadi satu lembar ini, satu latihan itu diisi oleh 2 kali. Ini pertama di atasnya kalian 2 ya. Enggak, satu kalian isi. Nanti hasilnya kalian dipresentasikan di depan kelas. Kamu berdua saja sama ini satu orang berarti kita sebenarnya. Kamu berdua
Siapa di sini ya? Karena yang banyak tidak berani. Silakan dibaca. Gagasan utama yang aku dapatkan dari bacaan yang dibacakan oleh temanku. Mungkin kamu pernah bertanya-tanya di dalam hati, mengapa di Indonesia hanya ada musim hujan dan kemarau, tidak seperti negara subtropis yang memiliki 5 musim. Gagasan utama yang aku dapatkan setelah membaca bacaan dalam hati, keempat di negara-negara sekitar musim adalah musim dingin, musim dan musim panas. Berdasarkan teks bacaan ada dua pendapat tentang penyebab terjadinya perbedaan musim ini. Perbedaan musim di negara tropis terjadi karena ketika terbit poros bumi dalam keadaan miring. Pada bulan Desember saat poros di belahan bumi utara mengalami kemiringan jauh dari matahari, sehingga sedikit mendapatkan sinar matahari. Akibatnya terjadilah apa yang dikenal sebagai musim dingin. Silakan hasil kalian dikumpulkan ke depan. Silakan saja kumpulannya. Boleh? Ya, sini. Pak, ya. Apa yang kamu pahami pada kegiatan hari ini? Yang jelas ya, coba dengarkan. Apa? Saya sudah mengetahui tentang perbedaan dua musim di Indonesia. Jadi dalam hal dunia ya, kalau dunia adalah yang dimulai ada 4 musim. Itu ada di sebabnya dunia. Sampai dari budaya sampai April ya. Yang kedua pertanyaannya, kegiatan apa yang kalian kamu sukai pada hari ini coba? Siapa yang menjawabnya? Tadi siapa? Jangan duduk. Apa coba Reza? Kenapa hari ini kamu sukai apa yang sukai pada hari ini? Tentang apa kira tadi? Tentang apa tadi? Perbedaan musim? Ada animasinya juga ya? Jadi kamu suka ya? Kamu suka, ada animasinya juga ya? Pasti kamu suka. Yang terakhir, ibu tanyakan, apa maksudnya kalian yang supaya lebih paham tentang kegiatan hari ini? Coba buka. Akan belajar lebih giat lagi, akan belajar dengan mandiri tanpa disuruh ya. Jadi kayak belajarnya mandiri dengan melihat video yang ada di YouTube, sumber lain juga ya.
lebih tersedia lagi. Nah, untuk hari ini mungkin kegiatannya sampai di sini ya. Untuk pelajaran berikutnya besok kita lanjut ke tema 8, masih tema 8, subtema 2 pembelajaran pembelajaran kedua ya. Mungkin itu saja. Di sini Ibu tutup berdoa ya. Berdoa dulu, berdoa dengan kebiasaan kalian, yaitu mengucapkan surat Fatihah bersama-sama ditutup oleh pemimpin kelas di sini. Silakan. Kita duduk, siap. Siap. Ulang, kita membaca doa. Bismillah.